Yeah, I just wanna be the greatest. Everybody knows my name, shit. I'ma have this whole fucking game list, spitting with insane wit, and I'm gonna be famous. Ain't nobody able to delay this. Coming up, I had a vision to make it. Never wanted to be nothing, always wanted to play shit. Sit in class, always wondering why I love this lame shit. dilakukan oleh duo emas. Yes, duo emas KB Ranger emas, dan kali ini kita akan melihat satu glue yang akan digunakan oleh Chuck Mamba, Chuck Nu. Oke, Bimo kali ini mengganggu pergerakan saja di arah depan dan bahkan sepertinya tidak bisa mengganggu lagi. Satu buah karoten dan Solitaire diambil jiwanya di bawah menit yang pertama, tapi bakal ditukar kembali. Itu Mes mencoba untuk bertahan dan Paloiski satu hit terakhir, satu untuk One. Satu untuk satu, pertukaran yang cukup adil. Satu untuk One seperti yang Ranger Mas bilang. Tapi kali ini Baloiski yang mendapatkan poin killnya di arah mid lane. Artinya dia cukup nyaman di awal game seperti ini dengan Lunox yang ia miliki yang dituntut sekali. Apalagi dia untuk itemization akan lebih mudah dengan menggunakan Mystery Shop. Lebih murah, dan Ryzen kali ini bakal coba untuk mendapatkan satu buah orange buff. Meanwhile, Bimo tidak boleh terlalu poking damage yang cukup banyak. Dibalikan keadaannya, langsung coba dibakar, tapi ternyata itu Mes harus down. Throw play, masih mau lebih dari Ryzen, dan bahkan Barbar dari kedua belah tim. Dua sama.
Mountain Shocker dibuka untuk vision yang cukup jelas, Profesor. Wait, itu Max. Tadi aku ngeliat dia beli sepatu ROM item untuk conceal, tapi kali ini Chaknu. Dia juga dalam ancaman flick out digunakan. Artinya ada 2 battle spell dari Smart Omega yang sudah digunakan di bawah menit yang kelima. Yes, dan bukan hanya itu aja, Ryzen bahkan mendapatkan keuntungan 1 point kill. Kita anggap 2 sama, tapi ini lebih diuntungkan untuk tim dari Omega. Kenapa? Karena Ryzen lah yang mendapatkan 1 point killnya, Profesor. Yes, tapi kali ini dilihat dari sisi lain ya. Kairi juga udah mulai hadir untuk setup turtle yang pertama. Ryzen dia nggak punya purple buff. Kairi juga sama, tapi dia tidak membutuhkan mana. Sementara itu Chaknu yang bakal mungkin langsung diincar. Rejector ke arah belakang langsung dihajar dengan jabnya. Nggak bakal ada knock strike yang tapi Chaknu harus tumbang dengan cepatnya. Chaos Assault mengincar ke arah belakang itu. Max mengincar ke arah Bimo, tapi Bimo dia masih survive dan stay alive di arah mid lane. Alright, Renzio coba untuk mengganggu di arah turtle, tapi Retribution on point kali ini bakal diamankan oleh seorang Kairi. Kairi tahu betul di mana dia lebih memilih untuk mendapatkan 1 point kill dibanding untuk melakukan team fight. Marky kali ini mencoba untuk memarking di arah top lane untuk memastikan diri tidak ada Kelra yang dapetin keuntungan bahkan berbeda 1 level. Fokus terhadap goldnya, langsung ada blood out, tapi Marky memilih dengan cukup baik 84 gold tambahan. Masih bertambah bahkan sampai dengan 87 dengan 1 Dexternya. Bimo juga dalam ancaman mencoba untuk mundur mengincar ke arah Chaknu, tapi kali ini Chaknu masih punya 1 split dan bahkan Bimo harus tumbang itu Master untuk 1 point kill tambahannya lagi. Sementara itu lihat Maloyski juga harus tumbang 1 untuk 1 sama mid lane. No. Bimo hilang dan lihat Marky dia ditandain oleh itu Max dan harus mundur karena terlalu tinggi damage-nya. Marky di-marking oleh seorang Etumex dan bahkan dia masih selamat. Dia ngedive ke arah belakang, dia dapetin 1 poin tapi dia tidak tertumbangkan. Meanwhile, di posisi top lane akan terjadi sedikit pertempuran untuk memperebutkan gold yang cukup mahal dari tim Onyx PH. Yaitu Max mencoba untuk melakukan rotasi sedikit. Kairi, one by one situation. Ryzen sepertinya akan mencoba dapetin 1 poin tambahan, tapi Retribution on point bersama dengan Panas Mara lebih dapat terhadap tim Omega Smart. Ini kayaknya emang sengaja sih. Biarin Retribution-nya ke trigger karena mungkin saja beberapa saat lagi bisa ada objektif entah itu orange buff, entah itu ke arah purple buff untuk dicuri oleh seorang Kairi. Wow, di mana Mountain Shocker terbuka posisi dengan jelas dan Lele itu Max ini benar-benar berbahaya, Profesor KB. Harus benar-benar diperhatikan. Bahkan Order Brilliance mau nggak mau harus dibuka oleh seorang Baloyski untuk mempertahankan hidup dia di masa depan. Iya, apalagi sekarang akan terkena arrow begitu saja itu. Max bakal mencoba untuk mencaklop di arah depan. Baloyski-nya masih cukup strong dan ada 1 ejector. Bimo hadir. Siapa yang bakal dia incar? Itu Max yang bakal jadi korban. Tapi ternyata bisa arrow-nya masih connect dan bakal ada 1 Soul Eater lagi absorb damage untuk menyelamatkan dirinya. Kairi, no strike, nggak connect dan jab for safety. No. Jabnya nggak kena. Uppercut-nya juga nggak kena. Dan bahkan dari Onyx PH memilih untuk melakukan sedikit refreshing. Dia bakal coba untuk melakukan reset kembali. Refreshing. Oh, masih udah bisa sekarang. Apaan? Dexter tadi balik lagi. Pakai Dexter. Pakai Dexter dia balik lagi. Iya. Oke, nanti abis ini gua bakal coba dan bakal kita lihat Blazing Duet ke arah belakang. Blazing Duet berhasil mendapatkan Ryzen tapi ternyata tidak. Kairi is coming. Chaknu bakal melihat sedikit potensial, tapi ternyata Kairi memilih untuk mendapatkan 1 buatan terlebih dahulu dengan baik, dan tapi ada 1 poin tambahan. Kairi mau lebih, itu bisa menjadi pilihan one last hit, tapi Flicker save the day. But not too long, lihat udah mulai ngedrip dan Flicker nggak berhasil mendapatkan apapun. Duar bebek is nothing. Duar bebek is back. Blarski bahkan tidak mendapatkan 1 poin kill yang ia butuhkan. Chaknu yang harusnya dikorban kali ini, tapi Renzio dia cukup kaya sebenarnya, dia udah punya Guardian Helmet. Namun di sisi lain Marky dia farming sebebas mungkin untuk mendapatkan poin-poin kill dan juga gold yang cukup mahal walaupun dengan 1 assist. Tapi kali ini lihat Marky, dia akan mendapatkan dengan free 1 bottom turret di arah bottom lane dan arrow connect. Trap juga dapat dan sementara itu Marky akan terbakar dengan 1 burning effect yang tersisa dari Mage Worship. Sementara Bimo dia tidak sempat untuk menyelamatkan nyawa dari seorang Marky. Nggak bisa, itu walaupun Bimo selamatin juga masih ada trap yang jadi burn fire untuk A2Max. Bahkan konsel tadi pop-up dari A2Max. Renzio berada di garis depan untuk memberikan sedikit zoningisasi. Berhasil dapatkan tukar 1 untuk 1 dan kali ini dirugikan oleh Onyx PH. Yang tadinya dia udah dapetin 1 buat turret tapi tidak harus dia menumbalkan seorang Marky, Profesor. Yes, dan inilah dia itemization-nya. Athena Shield sudah dimiliki oleh Chaknu karena mungkin dia cukup respect dengan Baloyski yang emang dari tadi memberikan dealing damage dengan bebasnya. Apalagi Chaos Assault yang udah dia miliki. Ada 1 Block of Destiny
dan akan sangat mengganggu sekali pergerakan dari itu Max. Kalau Sunny Cosmic Vision-nya connect, karena Selena terkena slow effect, dia akan kocar kacir di depan Ranger Mas. Marky bakal coba diganggu pergerakannya, tapi Chaknu ingat dia udah punya Demon Hunter Sword. To Max, where are you going? Satu kali uppercut langsung hilang di telan bumi. Chaknu masih mau lebih, tapi lihat Marky, 3 tinggal diam. Kairi, one last hit. Chaknu, Dewi Fortuna masih berada di pundak dari seorang Cak Mamba. Yes, dan Bimo mengejar dengan ejektornya. Apakah bakal dapetin satu? Ternyata terlalu jauh. Kelra udah pegang satu purple buff. Apakah bakal coba untuk defend terlebih dahulu? Ryzen hadir, coba untuk mengganggukan depan, tapi masih ada satu pergerakan dari Marky. Dia mengincarkan Ryzen. Ryzennya bakal dipaksa untuk mundur, dan bahkan Kelra jump in dengan satu flowing blow. Dapetin stun ke arah seorang Kairi. Kairi dalam ancaman tershutdown oleh seorang Kelra untuk setup turtle selanjutnya. Terayu dengan satu buah jungle dan bahkan harus menumbangkan seorang Kairi tanpa ada kontes di arah turtle. Para pemain dari tim Onyx PH, mereka sepertinya tidak akan melepaskan begitu saja. Dan di sini tim Omega dengan cukup pasti dapetin satu buah turtle. Gold udah mulai menyusul. Ada Marky di garis depan. Ryzen dengan panah. Kera melakukan zoning saja. Blazing Duet. Ryzen menjadi pilihan. Mencoba basic attack tapi ternyata down. Blazing Duet from Philippines berhasil mendapatkan 1 poin atas jungler tim Smart Omega. Dan Marky berhasil mendapatkan poin setelah tadi ada golden staff yang ia dapatkan. Blazing Duet langsung on point dan bahkan tidak ada cover, tidak ada cancellation dari Ryzen-nya sendiri. Dia benar-benar langsung dieksekusi dengan cepat, dan ini bakal jadi kerugian karena mid lane bisa saja ditabrak. Chaknu bakal dipaksa untuk bertahan terlebih dahulu, mencoba untuk split tapi gak bisa bertahan dengan cukup lama. Dia harus hilang sendirian di depan sana, dan bahkan Renzio juga menjadi korban selanjutnya. Dinosaurus panggang terbakar, satu ledakan Asmar di depan. Dan sementara itu Ryzen hanya coba untuk membersihkan satu clear wave minion saja, dan kayaknya bakal disengage dari Onyx PH. No, di sini para pemain dari tim OMG masih coba untuk mendapatkan satu buah purple buff. Meanwhile, Kairi dapetin satu orange buff. Ryzen benar-benar dia harus struggle di posisi di menit yang ke-8. Dia bakal bisa bersinar nanti, dan itemization yang kita lihat di mana Ryzen menuju ke endless battle udah lumayan sakit. Siapa yang berdekat bakal bisa ditumbangin satu persatu, dan dia masih membutuhkan satu buah Demon Hunter Sword kalau menurut aku. Iya, jujur entah Demon Hunter Sword atau bahkan Wind of Nature ya, setidaknya untuk menyelamatkan diri dari Marky. Karena Marky bakal asal-asalan untuk lompat, apalagi kalau misalnya dia udah punya Wind of Nature sesaat lagi. Dia udah punya Vampire Melee-nya, dan kali ini Renzio bakal dikejar. Cosmic Vision semuanya all in hanya untuk seorang Renzio bakal ditumbangkan di arah bottom lane. 3 hero untuk satu dinosaurus raksasa di arah bottom lane. Oh, itu Max, what are you doing? Darts di sana, dan bahkan Kairi berhasil digocek dengan flicker. Uppercut gak berhasil dapatkan. Bahkan Bimo kali ini memilih untuk melakukan satu survive di arah mid lane. Kairi mau ke arah Ryzen. Ingat, terlalu sakit damage yang diberikan dari seorang Ryzen. Kairi memilih untuk mundur. Kelra is coming. Itu Max looking for kekeran di arah bottom lane, tapi ternyata masih terlalu jauh. Delarski yang dulu namanya Delar doang, kali ini mencoba untuk melakukan poking damage terhadap Bapak Lord yang terhormat, Profesor. Dan lihat sesama gold lanernya, dia yang paling kaya, tapi Kelra belum menunjukkan tajinya. Dia bahkan belum lebih dari 1 point kill. Dan kali ini walaupun dia belum tumbang, tapi dia harus berhati-hati. Harus secepat mungkin mengamankan Winter Truncheon, agar ketika dia jump in ke bagian backline, itu bisa langsung dapetin ke arah Baloyski. Setidaknya untuk nge-trigger Order Brilliance, agar tidak ada escape mechanism lagi. Dan sebentar lihat Marky, dia bebas banget farming, dia makan semua hal. Dan Kelra, dia harus berhati-hati karena lihat poking damage-nya dengan satu pergerakan dari Dexter. Itu benar-benar menyakitkan. Oh, lifesteal yang diberikan dari seorang Marky udah cukup besar, apalagi dia dengan Wind of Nature nanti. Lihat last insanity dari Delar, lidahnya terlalu panas, duar bebek nggak berimpact. Tapi para pemain dari tim Onyx PH, mereka coba untuk melakukan satu buah poking damage terhadap Bubble terhormat, dilempar ke arah belakang. Chaknu gak melihat apa yang terjadi. Satu buah uppercut Chaknu, Cak Mamba mas down. Di depan sana itu Max gak bisa sembarangan masuk dengan Solitaire dan juga Garote, karena sekali Garot, 3 Garot, dan bahkan ditumbangin untuk Etu Max itu sendiri. Bahkan Marky mengeluarkan satu buah Blazing Duet. Profesor langsung dikeluarkan begitu saja. Wind of Nature dari pop-up, dan ternyata tidak ada pick off sama sekali di arah mid lane. Hanya untuk mengganggu ke arah pergerakan Lordnya, dan itu Max Dar tumbang di darah depan. Lordnya bakal diamankan oleh seorang Kairi, dan lihatlah sensitivity-nya connect ke arah 2. Harus tumbang dari Renzio, dan begitu juga dengan Ryzen yang hampir dihilangkan. One last HP, tapi ternyata masih bisa survive dengan satu Traceless yang ia miliki. Itu dia, di mana Marky juga nggak mau terlalu memaksakan keadaan. Dia dengan sabar menahan egoisme dan juga birahi di arah mid lane. Para pemain dari tim Onyx PH, lihat udah mulai menyusun kembali minion. Disiplinitas yang cukup tinggi dari tim Onyx PH. Mereka tidak mau ada lane yang kosong. Mereka dorong secara bersamaan. Lord dibiarkan seorang diri.
bakal di arah bottom lane. Kairi bersama dengan seorang Marky udah standby on position. Satu buah stack dengan 5 stack penuh sudah disiapkan oleh seorang Marky untuk masuk ke tubuh dari tim OMG. Yes, apakah bakal langsung ditabrak dengan satu Lord saja? Menit ke-11 injector sudah digunakan. Bimo langsung dapat disebut dengan Kelra. Kelra apakah dia bisa bertahan? Dia langsung mengincar Baloyski. Tapi ingat di depan sana Marky masih punya satu blessing 2 dan tidak bisa ditumbangkan dengan cepat. Malah Bimo menjadi korbannya. Kairi juga mungkin bakal jadi korban selanjutnya, tapi Kairi masih bisa mundur ke arah belakang dan mencoba untuk memainkan pasifnya, namun gak cukup karena Ryzen terlalu tinggi dari dealing damage-nya. Double kill diamankan, tapi Kelra masih punya flick out ke arah belakang. Masih mampu untuk menyelamatkan Hari dari teman-teman Omega, namun tidak untuk waktu yang lama. Ryzen harus menjadi korban selanjutnya. 2 RP dari top lane membuat Ryzen harus tersukur untuk kedua kalinya, sedangkan Marky dia tahu dia tidak bisa membantu kawan-kawan, dia tidak bisa memaksa team fight, memilih untuk mendapatkan objektif gaming. 2 turret berkat Marky di mid dan juga di arah bottom yang mahal. Kali ini para pembuff bakal coba diamankan. Marky memilih untuk mundur terlebih dahulu, mencoba digocek dengan ada satu buah Dexternya sudah menunggu di arah belakang. Secara cover akan cukup baik. Onyx PH mereka langsung reset kembali dari segi strategi ya Profesor. Iya, mereka harus reset mau nggak mau. Kalau nggak ke reset, malah mereka yang kemakan playstyle dari Smart Omega. Karena lihat tadi Ryzen-nya sih udah lumayan sih untuk menumbangkan ke arah Kairi. War X Blade of Despair bahkan udah diamankan untuk sekarang. Ini Shunshin semakin late game semakin mengerikan. Dan kalau udah punya Demon Hunter Sword, aku nggak yakin sih kalau seandainya Marky bisa jump in asal-asalan kayak tadi. Apalagi dia sekarang hanya megang Athena Shield. Dia nggak megang item kayak Brute Force atau mungkin itemization seperti Immortal agar bisa sedikit menolak physical attack daripada seorang Ryzen. Oke, dan Blade of Despair menuju ke arah satu buah Demon Hunter sepertinya, ataupun dari Wind of Nature ya, untuk dari Ryzen itu sendiri. Tapi lihat, Kairi memasal, langsung di arah belakang, dan duar, Bebek hilang itu saja, dan Blazing Duet. Marky masih mau lebih, kira akan menjadi pilihan. Marky baru pulang ke arah belakang, para pemain dari tim Onyx PS. Kali ini mencoba untuk melakukan fokus terhadap space-nya, tapi ternyata tidak tinggal diam. Ryzen masih mau lebih, 1 poin diamankan, Darkening dan hilang. 1 untuk 1. Tapi overall 2 untuk 3, kali ini OMG. Oh my god, kali ini Smart Omega masih mau lebih, mengincar ke arah Kairi dan bahkan mencoba untuk mendapatkan satu opportunity untuk mengembalikan keadaan yang ada. Kelra benar-benar dimanjain sampai di late game seperti ini. Karena apa? Karena hanya dia DPS yang bisa nge-burst langsung ke arah Marky. Apalagi Marky walaupun dia udah punya satu Athena Shield, nggak cukup sepertinya untuk menutup semua dealing damage dari Kelra, karena pantesan aja Divine Glaive sudah di tangan Kelra. Wow, Kelra ini bakal sakit banget dan berbahaya untuk seorang Marky kalau dia memaksakan keadaan seperti tadi. Itu beda cerita. Oke, dia tadi dari Kelra belum punya Divine Glaive, masih bisa ditumbangin untuk head to head. Dari segi lifesteal Marky dan juga lifesteal dari Kelra masih dimenangkan Marky, tapi ini akan berbeda Profesor. Dan jangan lupa, Yes, itu tadi dia pakai Purify aja udah tumbang. Apalagi kalau seandainya dia nggak ada Purify dan langsung dihabak-habak asal-asalan, di apa-apain. di segala-gala. Di segala-galain, di all-in, dan ditumbangkan dengan cepat. Karena sekarang Bimo udah punya Immortal dan Demon Hunter Sword dari Ryzen. Ini yang bakal jadi mimpi buruk kalau Onyx PH nabraknya nggak disiplin ke arah Rachel. Gila, beda ya. Ini seperti kata Profesor bilang, kalau mereka tuh terlalu memaksakan, tapi Etumes terdeteksi begitu saja. Potensi akan dibuka, ada flicker. 1 hilang, belum ada blessing duet di arah belakang, langsung dikeluarkan one by one situation. Kera is coming, tapi langsung tadi 2 Bebek dapetin 1. Ryzen still survive, tapi ternyata untuk kali ini Ryzen masih bertahan dari kerasnya tim Onyx PH. Dan Lordnya ternyata diamankan untuk teman-teman dari Onyx PH. 2 Lord sudah dikantongi. Kairi ternyata lebih berfokus bersama dengan Baloyski, karena kita tahu sendiri Lunox untuk menumbangkan ke arah Lord itu sangat amat cepat. Dan sementara itu di sisi lain, lihat teman-teman dari Smart Omega, mereka harus melakukan defense terlebih dahulu. Caknu juga udah menjadi tahan badan yang sangat amat kuat di depan. Apakah ini bakal ditabrak atau jangan-jangan dengan kehadiran dari Kelra, dengan kehadiran dari Ryzen, ini malah masih bisa ditahan untuk Smart Omega? Optimus Assemble, lihat dibuka oleh begitu saja oleh seorang Luno, dan bahkan akan dikeluarkan with attention satu take. Di arah belakang sana terpisah War, tapi Bapak Lord terhormat fokus menuju ke arah belakang. Itu main smash down, Lord masih ditanggulangi, tapi di sisi lain Ryzen masih coba dipaksa. Bimo melihat ada sedikit celah kecil yang bisa diamankan, tapi ternyata tidak. Tlar akhirnya termakan, dan kali ini Tlar hanya bisa terdiam, tershutdown di arah mid turret base. Mengambil shutdown juga kali ini, apakah bakal ditumbangkan begitu saja Marky? Apakah bakal langsung mengincar ke depan, tapi gak bisa kali ini, harus mundur, gak ada Purify, gak ada Blazing Duet, dan masih
bisa dipertahankan kali ini. Smart Omega lagi dan lagi masih dalam game yang pertama, Ranger Mas. Tukang suami kecebur God. Oh my God. Kalau disingkat OMG. Smart Omega. Oke. Iya, tukang somai kasihan banget kecebur gue tiap hari. Anak kecil ada yang ngomong loh kemarin. Apa? Anak kecil ada yang ngomong. Makanya. Kali ini Marky dia nggak boleh asal-asalan seperti tadi untuk melakukan Blazing Duet karena itu udah full out damage-nya. Dan dia harus kehilangan juga dari Blarski. Dia harus nungguin combo 2 360. 360. Last Insanity dan juga Blazing Duet. Oh iya, 2360 Benar. HD. HD. Oh, HD. Benar. Oke, Profesor. Apa? Kita sudah peringatkan juga tadi di mana Marky harus berhati-hati dengan item yang dimiliki dari tim Benar. OMG sekarang. Benar. Omega kali ini menit yang ke-17 ini bahaskan beberapa player Omega udah hampir lengkap. Di depan sana Bimo tidak bisa sembarangan tapi lihat Blazing 2 telah dikeluarkan karena menjadi pilihan dan Pakar Kera masih bertahan. Satu yang terakhir itu Mace di cover oleh Ryzen tapi Ryzen masih kali ini Marky-nya di sisi lain yang terkena poin tambahan. Marky selalu melakukan satu buat diving tapi ternyata itu adalah hal yang tidak cukup mudah. Oke, Caknu juga tertempel di depan sana, langsung ditindihin juga dari Larski-nya. Apakah masih bisa bertahan? Dan masih bisa bertahan, hanya melepaskan satu Viraga Armor saja. Dan bakal disengage dari teman-teman Onyx PH karena posisi 4 melawan 5, tapi Super Minion masih berjalan. Apa yang akan dilakukan oleh teman-teman dari Smart Omega? Mereka punya Shunshin, ingat, lihat clear wave minionnya secepat itu. Ya, secepat dia meninggalkan kamu ketika tidak ada harapan. Dan bahkan kita lihat dari tim Onyx PH, dia memiliki Marky di top damage deal-nya, Profesor. Yes, bahkan sampai dengan 118.000, menyusul juga dari Ryzen 87.000. Perlahan-lahan tapi pasti, slow but surely. Slow but sure, ya kan. Pelan-pelan tapi kelakon. Pelan-pelan ditinggalin. Oh my god. Oke. OMG. Oh my god. Smart Omega. Omega. Aduh, Players Gold bahkan Ryzen langsung menyusul. Gila, Sama dengan Kera di arah top 2. Ini yang tandanya Kera sudah di potensialnya dia. Dia Benar. berada di posisi yang sangat maksimal. Dan Renzio kali ini masih harus menggunakan flicker yang Asaba Force keluarkan. Blood di arah belakang, tapi lihat tertangkap satu orang Winter. Winternya tidak cukup berguna karena ada Lele dan bahkan Immortality pecah. Boleh semua skill telah dikeluarkan, menjadi kerugian di saat Bapak Lord yang terhormat akan muncul the line of down. 55 detik tanpa kehadiran dari Baloyski, artinya dari kendali map yang dimiliki oleh Onyx PH agak sedikit fall off dan kurang satu membernya. Tidak ada dealing damage magical untuk menumbangkan ke arah Renzio dan Lord sudah mulai hadir. Smart Omega, apakah mereka akan melakukan comeback dengan mistake kecil yang dilakukan oleh Onyx PH? Caknu, dia strong banget di depan, dia bener-bener pede banget. Dan lihat Ryzen apa yang bakal dia lakukan, bakal mengincar ke arah turret. Dan lihat Marky, dia benar-benar di-marking oleh Caknu sampai split juga harus digunakan olehnya. Oke, tapi lihat ada Kairi di belakang sana. Kairi akan memotong siapapun yang ada di belakang. Bahkan ada seorang Selena. Caknu mencoba untuk mendeteksi di mana keberadaan para pemain dari tim Onyx PH. Kairi, udah ada informasi diberikan. Langsung ada Blazing Duet keluarkan. Belum ada apa-apa tapi ternyata di belakang sana terpotong. Ryzen-nya targeting dan duar bebek, Profesor. Luar biasa, langsung mendapatkan satu juga. Dan kali ini lihat Kairi harus ditumbangkan oleh Kelra. Kelra strong banget di depan. Marky juga bakal langsung dicakar saja oleh satu pergerakan dari Tumex. Namun harus mundur juga karena Marky tertangkap Lele. Makan Lele lagi. Caknu bakal tampolin sama satu case assault. Namun masih bisa bertahan. Tidak untuk waktu yang lama. 2 untuk 2. Dan Marky ter-outplay. Mencoba untuk melakukan satu buah pick off, tapi ternyata dengan adanya satu buah flowing blood ke arah belakang dan Lele on point membuat Marky terdiam tak bisa bergerak. Tapi dengan adanya seorang Lunox dengan cukup cepat menumbangkan Bapak Lo terhormat. Satu hit terakhir itu Mes gak cukup cepat. Ejector ke arah belakang, Darkening makan terlalu memaksakan. Darkening dikeluarkan menuju ke arah depan. Baloyski yang kali ini menjadi gelandang tengah dari tim Onyx PH. Dia harus dengan sabar, tidak boleh terlalu terurup-urup. Dan Renzio harus reset terlebih dahulu karena dia jadi dinosaurus kicik. Dia tidaklah dinosaurus yang raksasa. Dan sementara itu lihat Lordnya akan bergerak dari lini tengah. Ini akan menjadi malapetaka karena sentral bakal ditabrak. Kelra bakal punya satu Winter Truncheon. Tapi apakah ini akan jadi jawaban? Masalahnya satu. Di sini burst damage dari magical yang dibutuhkan dari A2 Max walaupun bangun dito ni Kyrie at ni Marky.
meron silang objectives na pwedeng i-take na at pwede na nilang tapusin yung game. Wala nang pag-aantay na gagawin at hindi nabibigyan yung Omega ng chance ang huminga. Pero eto na nga ba ang pagtatapos? Ladies and gentlemen, last decided sa pinakagitna ng lahat. Renzo dito almost going down. At eto yung nagiging problema na side ng OMG. That is going to be the Lord and masakit talaga sa ulo yan. OMG, hindi naman sila namatay sa pinakadulo. It's just that kapag ka nag-focus na talaga ng damage output ang isang team na may kasamang Lord, that is one of the hardest things to stop dito sa ating current meta. First 3 picks talagang go-ghost dyan. Pero more on sa ano yan guys, sa LCD ng screen. But anyway, ito, ganit sinabi natin na interesting matchup. Ito Max will use Dahlia and Baloyski naman gagamit ng Parsa. So si Baloyski dito medyo mapaisip siya. I-force niya ba si Eto Max na totally gamitin na yung black shoes niya or ano siya sa ibang hero. But nasa lubong si Vimo. Napasobra. Grabe yung sinusubukan niya lang kahit paano nga tansyahin kung hanggang saan aabutin yung kanyang buhay. Pero ang hindi niya in-expect, masyado madaming tao doon to the side of Omega, and that is going to be our first blood. Bimo, nagamit niya pa pati yung ano niya, yung flicker niya doon. So that is actually a great way to start for Omega. Yes, and Omega dito, since nakita nga nila na first blood nila si Bimo kanina, may possibility na medyo bumagal dito yung rotation ng Kaso Onyx. wait, naagaw ba ni Bimo? Hindi. Naagaw ni Bimo yung purple. Walang purple si ano? Walang purple si Ryzen. Meron. Oh, namalikmata lang ako. Namalikmata lang, Ako yung guys. namalikmata. Nakita ko lang. Iba ang hinuha. Oh, lalim. But anyway, Omega dito, interesting actually. Omega yung naka-first blood, yes. Pero Onyx nakahabol agad in terms of the gold. So, Ay, na naman, si Bimo na naman yung pagtupat. Kamuntikan na, napa-shoot out na lang. Kamuntikan. Ang bilis ng Onyx makahabol actually pagdating sa gold. Ibig sabihin yung rotation nila ay kakaiba and na-maximize nila dito yung pwedeng puntahan ng kanilang jungler. Pero Omega ngayon sinisimulan nila ang ating turtle objective. Nakaready ng mga players ngayon ng Onyx. Hindi na may ginagawa. Oh, Kyrie! Agaw-agaw lang. And eto Max, napipilitan gamitin yung black shoes. Eto Max will get away. Wala na masyadong mangyayari dito. And si Delars at si Renzo, hayaan nyo yan. Ganyan talaga maglaban Matagal yung dalawang pa yan. Matagal pa yan bago may tumumba dyan. Oh, matagal pa yan guys. Kahit hindi natin yung silipin na matagal. Kumbaga, pero wait lang, narinig yata tayo. Hindi na matagal. But anyway, Onyx Philippines, have to comment guide on that one. Napakabilis mag-retribution. At very aggressive. Ginamit niya yung kanyang shadow kill. Kahit nandun si Ryzen, alam niya na masisecure niya yung kill against Eto Max dahil wala na rin ngang pwedeng ibitaw na black shoes. Sexy ni Baloy dun ah. Sabi niya, ho? Oh, sabi niya, teka lang, nakita ko, nalatag na ang red carpet nung Phantom Execution. Sabi niya, sige, gamitin na lang natin. Tatakbo na lang ako. Kala ko nasipa si Ryzen, lumipad lang pala sa guiding beam. Kala ko nasipa. Sabi niya, teka lang, baka kulang pa, parang wala pang ultimate na si Bimo. Parang hindi madiin yung pagkakano eh. Basta may lumipad. May expect ko na Nasipa. Nasipa ba? Pero parang walang Tapos impact. guiding wind pala, walang impact. Walang impact kung nag-isip. Grabe naman si Kyrie. Another na pinilit mag-black shoes. Oo. Dahil gets ko yung galaw ni Kyrie, yung bahit niya, pinipilit talaga si Eto Max. It's not to take the kill. Parang ang gusto mong mangyari sa kanya is i-commit niya yung black shoes. Kasi para sa pag nakakommit niya yung black shoes dito, yun yung pinaka-importante, hindi nagiging pang-aggressive yung galaw nila. Agad-agad. Pero that is going to be a pick-off on Baloyski. And si Bimo ay nadamay na. Ang lakas mag-punish ngayon ng OMG. Pero you have to realize, in terms of the map right now, walang masyadong nakakalamang. Hindi naman nakakalamang ng todo dito yung Onyx. That is only, 500 gold? Kumbaga hindi pa ganun hindi pa nagmamatter. Wala pa. Hindi pa nagmamatter yan. And Enchanted Talismans,
going to the way of Dilarsky and Eto Max. Pareho na silang merong pangkuha ng mana. Renjo, Eto Max against Dilarsky. Maingat ngayon. Actually, kung mapansin natin, as compared to game number 1, maingat ngayon. And still, Onyx Philippines, they are really forcing Eto Max na gamitin yung Black Shoes para yung mga Shadow Energy, hindi niya mailalatag ng ayos. Grabe si Kyrie mang mama. Sakto lang nandun si Eto Max for the backup. Kyrie. Delikado. Nice circling Eagle. Nakabawi ang Omega during that one. But again, Onyx Philippines, talagang they are ready to zone out and intimidate the players dito ng Omega. Imagine mo, nagbabuff ka, tapos merong Hayabusa na naman. Tingin ko, pinaka-nangyari dun is talagang kinumit ni Kyrie yung kanyang mga skills. Usually kasi yung sa black, yung sa shadow kill, kapag ginamit mo yung shadow kill, tapos nag-quad shadow ka papunta doon, usually kailangan pagkatapos ng ultimate, umalis ka na Alis agad. agad. Or mga 2 seconds, 3 seconds na lang yung natitira doon sa quad shadow. Pero kasi medyo matagal talaga yung tinake niya. And that is going to be a win for the side of Omega. Nakuha nila yung turtle. Si Bimo pa rin ang kanilang target. And talagang nakikita nila si Bimo ngayon na hindi pa masyado makasabay. Given na na-take down siya early into the game. And Renjo ang kanilang magiging target. And Buhay buti pa na lang rin. yung shield nandoon. Kaso nakasalubong na naman ni Kyrie si Eto Max. Another Black Shoes. Ang kanyang ginamit doon. And still, Onyx Philippines, it's the same aggressive gameplay. Kanina, ang pinaka-aggressive was si Marky. Pero ngayon si Kyrie nakikita natin na nagbibigay ng space para sa mga side lanes nila. When we say space, tignan naman natin kasi yung nasa may bottom lane, nakasira na ng Torre agad yung Onyx. And another shadow kill para kay Kyrie. Kung ako si Eto Max, pagod na ako. And ganito din yung ginawa sa kanya, ganito din yung ginagawa talaga sa mga supports ngayon. Nakikita mo naman dati sa Echo, or hindi not necessarily sa Echo, pero may mga matches dito sa MPLI na talagang gagamitin nila yung mga ultimate nila, yung mga Way of the Dragon, yung Pagka mga meron Shadow no? Kill, pagka meron dun sa mga supports. And tingin ko ito talaga yung meta natin ngayon, shutdown na support talaga. Todo-todo, pero eto, paano man shutdown? Hindi na nakapag-ultimate. Jack na dito try to get away. Mag-heal na lang yan. And Ryzen, ginagamit ang kanyang dash in, dash out. And Ryzen dito, left, right, Sakit ni ginagamit niya na Marky. lahat. And ang pagbawi ni Bimo, that is going to be Kyrie securing the kill. Double kill para sa kanya. Habang nandoon sa may gitna si Kelra at si Dilarsky. Kelra, Hindi pa natin. hindi pa siya nakakamdaman. Yeah, actually for Keldra, 0-1-1 and may mga teamfight din na hindi na siya makakahabol. Ganun sinabi natin, it's all about the mobility. Pero again, Keldra, napatay niya si Marky. And di mo gagamitin yung Way of the Dragon para ma-force out dito yung Omega na, ops, wait lang, medyo napalalim kami dito mga Onyx. So, hayaan muna natin. Actually, nakalig tayo ni Kelra eh. Ano hindi nyo nakakamdaman? Eto na, oh. Na-take down niya si Marky. At tingnan mo talaga kung paano mag-edit airstrike si Maloiski. Given the fact na nandun si Chakno sa tabi niya, Pero binitaw pa rin niya. bibitaw pa rin niya. Kaya nga yung KDA niya, sinasabi ng mga tao, bakit ganun? Ang dami niya namang kill, pero hindi ganun kataas yung KDA niya. Dahil yung deaths niya din, medyo mataas din. Actually, sa may mga pinakamataas na deaths, doon sa recent tournament na meron tayo. Pero si Maloiski ay nahuli and nasipa dito si Renjo, pero OMG, they still get the turtle. At Omega noon, Ryzen. OMG, mapapa-OMG ka talaga. Kyrie lumalaban pa rin, gusto talaga kunin yung kill at napaka-aggressive. Walang shadow kill pero enough na yung kanyang mga kunay. Bimo, tatakbo, shoot po, may shoot. Oh! Inaabangan niya. Talagang inaabangan niya kanina pa. Eto na ang ginagawa ngayon ng Omega, guys. Yes, aggressive dito ang Onyx. Pero habang nangyari yung teamfight na yun, nandun si Keldra sa may top lane, nakapag-clear siya ng minion wave. And Dilarsky, iba yung level of play actually Dilarsky for this whole series. Kanina may X-Borg siya nagamit, ngayon Esmeralda, pero parang almost same yung gamit niya ng hero dahil isa din siya sa mga nagiging frontliner dito for the side of Onyx Philippines. Yes, dalawa pala yung assist niya. Pero because of his tankiness and his initiation na pagbigay ng vision dito sa Onyx, automatic napakadali lang para kay Kyrie malaman kung nasan yung mga kalaban nila. And kung titignan natin ngayon, 5.7k ang gold, pero si Kelra 6.9. Actually, siya ang top farmer sa laban natin ngayon. Saka ano yan eh, sa totoo lang
ang mapapansin mo, ang ginagawa naman ni Pilarski dito, hindi niya talaga gusto kunin yung kill. Parang pinapababa niya yung buhay para hindi magtagal doon sa labas. Kasi alam nila may Hayabusa eh. Pag yung Hayabusa nakita kalahati yung buhay mo, automatic tatalon talaga sa'yo yun eh. Oo, kumbaga lulundagan kayo. Lulundagan. Tsaka ang kinagandahan din dito, kaya hindi makapasok ang Omega every time na nandiyan si Dilarsky kasi si Matilda nagbibigay din siya ng shield kapag ka nag-guiding wind. Pero Renzo may iwan sa bottom lane against... Oh! Buhay pa. Buhay pa to. Buhay pa. Hindi nila kaya. Nung dumating na sa point na nakapag-regen na si Renzo at wala na talagang pantakbo, matagal din ang quad shadow na pag-cooldown. So hindi rin kakayaanin. Pero grabe talaga yung pwestuhan ni Ryzen dito. Iba talaga pag nagwala na siya. And then Larsky, nahuli si Ryzen. Pero Ryzen, siya ay makakatakas with the Thorn Rose. Ryzen still wanted to go for that turret. At Lord na ang nasa mata ngayon ng OMG. Onyx PH, ano ang gagawin nila? Omega gustong dalhin to sa game number 3 para maging 1-1 na, and it only takes one game sa oras na yun para talagang masabi kung sino ang mag-a-advance. And si Bimo dito nagkahulihan na nga. And Kelra, ang pinaka-target, nagkahulihan pero the airstrike, hindi na yung damage output. And Esmeralda will be the one to go down at hindi na ipipilit yon ng Onyx PH. Grabe yung dalawang team na to, talagang tuntukan kung Balagbagan din eh, no? May kita natin kanina for the last team fight, anong hindi pa nakukuha ng Lord dito yung Omega, yung Circling Eagle dito ni Chakno. Sumakay sa kanya actually si Kelra, kaya napalalim. So, pagka may tendency nga lang dito ang Omega na maging super malalim, yun yung pwedeng i-punish ng Omega. But for ang Onyx. Although for Onyx dito, Jack the Marsa, mabilis lang para sa kanila mag-depensa dito for this Lord, is not the enhanced Lord. At isang mabilis para sa kanila. But this time around, Omega ngayon, yung mga minion wave nila yung nakaangat. But Kyrie, wow, 8-1-0 for this game. Kailangan lang niya ulit na ma-force out. Nagamit niya agad ni Etomax ang kanyang black shoes dito para hindi siya makapaglatag. Oy! Si Chakno ang pinaka-naging main target. At buhay pa. Well, tutumba siya. Godlike dito si Kyrie. And grabe itong dalawan to. Si Bimo nagamit na yung kanyang flicker. Pero this is the time na torn apart memory. Wind of Nature ginamit ni Kelra at hindi lalabanan yan Ang ni bilis. Kyrie. Masyado mabilis, masyado makate. Bilis ang kamay din actually doon ni Kyrie kasi after no, na-ready niya na agad yung kanyang quad shadow. Even with the Kelra, ang bilis din ng kamay niya doon kasi nasakto niya ang kanyang Wind of Nature during the ultimate of the Hayabusa. But again, for Onyx Philippines, iba ang pinapakita dito ni Bimo. Actually, on point yung mga sipa niya. Hindi siya yung usual na sipa na automatic may kita natin na converted na kill for Onyx Philippines. Pero yung mga nasisipa niya kasi, it causes delay for Omega na makapag-penetrate doon sa kanilang formation. Kung titignan natin ngayon ang items natin, actually for Kyrie dito, napakasakit. Hot strike na Kyrie. And Kyrie still wants more. And eto na yung nakita sa opening ng Onyx, ng OMG rather. Gusto nilang parusahan doon sa botched na initiation na yon. Hindi naging perfect initiation na yon. Actually, hindi yon yung mga initiations na i-commit ng Onyx PH. But for OMG, sinubukan nilang habulin eh. Kaso na-realize nila na, teka lang, tayo sa atin ng lamang eh. Bakit tayo mag-ahabol? Sino mag-ahabol sa atin? Delikado kasi pag napunta dun yung Omega sa may eskinitang yon, imagine na lang yung damage na pwedeng inibigay ni Marky since masikip nga siya. But anyway, Omega dito, they are slowing down sa kanilang initiation kasi alam nila na si Bimo, kung maganda kasi yung targeting ni Bimo today. Ang ganda nung pinapakita niya for this game kasi si Chakno almost mamatay na kanina. Even Etomax pag nakita nila na mag-isa or walang kasama, binibigyan agad nila ng Way of the Dragon. But Omega, dito sila sa may bandang taas, dadaan. This might be a bait for them habang si Pakito nasa may bottom lane. Pero ready ang Onyx para dumepensa. Ang sakit ni Marky. Yes, Kyrie dito, kita mo rin kung paano yung gamitin yung mga quad shadows niya. Literal na ibabato lang niya, tapos mamarkahan niya yung territory niya. Titingnan niya kung may maabutan siya ng shuriken toss. Kunay ba o shuriken? Kunay na lang, no? Mukhang kunay. Hindi ka ba nanonood ng Naruto? Hindi. Oh, yun yung sinasabi ko sa'yo. Patay tayo dyan. Hindi, okay lang naman kung hindi ka nanonood ng Naruto. Oo. Pero ang importante, Naruto. Oh, Naruto yun.
Well, ito, 11-2. Gaya na sinabi natin, pagka Filipino teams na naglalaban, usually hindi ganun kalaki ang kill numbers for our teams. And this is almost 15 minutes now. Sanay itong dalawang teams na to sa larong pangpasensyoso. Oo, palakong pambansa. Ayan. Palarong pa- Ayan, sakto. Pilipinas, palakong Palakong pambansa. Ayan. Ayan, palarong pambansa, Mobile Legends Edition. Oh, Mobile Legends Edition. Parang intrams, yung yellow team tsaka yung green team. Oo nga, no? Ayan na yan. Magkakatropa yan. Tapos may mga ano dyan, yung Lord yung kanilang referee mamaya. Pero ito na naman yung pagpupull sa Lord, tapos yung force dito ng other team na pumasok yung isa. By the way, nagamit na ng Onyx Philippines yung conceal, so wala na silang pwedeng gamitin if ever. And look at Baloyski, yun yung binabanggit kanina ni Butters na binibitaw niya na agad para mahanap, face check, possible, magbigay agad ng damage dito sa Oy! Omega. Si Renzo nga lang, delikado yata. And kalahati na yung buhay ng Lord by... Kelra! Oh! Kelra goes down! Oh, hindi pa! Ay, si Baloyski ang bahala. Yun pala ang galawan. Kasi Uy, Winter nga physical Truncheon! yung attack and Winter Truncheon na hindi nila mauli si Baloyski. Baloyski makakalipad pa! Pero nagkahulihan, ladies and gentlemen. Baloyski for Ryzen and Ryzen for Baloyski. Ganun sila ka-close dalawa. Dilarski nandito, inaabot si Etomac tsaka si Chakno. Eto na. Hindi talaga mapag-iwalay itong dalawa. Iba. Sinabi rin to ni Bonchan sa kanyang live. Huwag yung pag-iwalayin si Chakno at si Etomac. Dahil kakaiba ang pagkadikit nila sa isa't isa. Dikit na dikit talaga sila. And Onyx PH Wow! wins that fight. And kung sino man ang makakuha ng Lord, no, regardless, no matter, basta hindi maubos at may matirang isa o walang matira, you win Pwede that diretsuhin fight eh. Pwede Oo. mo na diretsuhin Pero dito nagiging break ito for the side of Onyx. Kasi yung lineup ng OMG, maganda din yung wave clear. Meron silang Lilia. Yung Lilia yung nagiging problema nila kanina pa. Kaya sana tumagal ni Bilarski sa mga laban. Kaso nagiging problema, si Marky din pala. Kaso ang problema, kapag ka napuwersa ka na at nakita mo na merong nakatanim na sa harapan mo, automatic na kayo. Madaming ways sa ganun pero eto na nga yung pinakalaban and they go straight with the Lord. Pero merong variation, dalawa sa gitna, tatlo doon sa may baba. And nahuli na nila si Bimo, napaka-aggressive. At si Marky dito, napakaganda ng pwesto. Chakno! Napapalayo nila si Renzo. Pero si Chakno dito ay sumugod na ng todo. Habang nangyayari yan lahat, yung taas ay nagpo-push! Baloyski! Yung minion! Oh my goodness, yung mga minions hindi nila napapansin! At grabe yung laban na binabatan nila dito. Ryzen and Chakno, tumatakbo na sila! Kailangan nila isalba yung base nila dito. Pero tutumba pa rin si Ryzen. And I think this is it. The wipeout and the 2-0 Onyx PH. They will advance. Omega, they will drop out early dito sa MPLI. Ang ganda. Onyx! What a win for Onyx against Omega doon. Sobrang saya nilang lahat and one mistake lang talaga for a team fight. Napadaan lang si Etomax All it takes is one mistake. Minsan ganun din talaga Kumbaga, may mga self-sustaining skills na katulad nila yung Reynos na hindi mo kailangan pindutin. Hindi mo siya kailangan i-activate gamit yung skills mo.